Seperti halnya manusia dan tumbuhan, hewan-hewan harus berkembang biak demi menjaga eksistensinya di bumi. Mereka berpasang-pasangan, membangun sarang, berjuang melahirkan bayinya, mengerami telurnya, menjaga buah hatinya, memberikan perawatan, mengajarinya berbagai keahlian, hingga akhirnya mereka bisa hidup mandiri dan berpisah dengan sang induk. Proses perkembangbiakan yang normal demi menjaga eksistensi. Perkembangbiakan hewan merupakan hal yang lumrah dan terjadi secara alami. Seharusnya proses ini jadi sesuatu yang indah, penuh dengan panggilan cinta, tarian atraktif, serta suasana romantis. Tapi bagaimana jadinya jika proses perkembangbiakan malah jadi akhir hidup yang mengenaskan? Belalang sembah mungkin bisa menjadi contoh nyata betapa proses perkawinan yang seharusnya dipenuhi cinta malah berubah jadi sesuatu yang tragis. Seperti yang kita tahu, perkawinan belalang sembah biasanya berakhir dengan betina yang memangsa pasangannya. Itu adalah sesuatu yang mengerikan, bahkan untuk sebuah janji cinta sehidup semati sekalipun. Kisah cinta mereka benar-benar tidak romantis. Bagaimana mungkin betina memakan kepala pasangannya dalam proses perkawinan itu? Ada banyak peneliti yang membahas fenomena ini, dan ada banyak dugaan yang menyebabkan kanibalisme seksual itu. Biasanya betina memakan pasangannya karena mereka lapar dan butuh makanan demi bisa bertahan hidup dan merawat buah hatinya. Ada juga yang berpendapat bahwa pejantan mengorbankan dirinya sebagai tanda cinta. Pendapat lain meyakini bahwa betina memakan pejantan demi menjaga DNA keturunannya. Dan berbagai pendapat lain juga bermunculan yang mengomentari fenomena ini. Sebenarnya, tidak semua belalang sembah memakan pasangannya. Ketika betina kenyang, maka pejantan bisa saja selamat setelah perkawinan. Sebagai tambahan informasi, proses perkawinan belalang sembah biasanya diawali dengan pertarungan. Betina coba langsung memakan pejantan, sementara pejantan coba menahan betina supaya bisa selamat setelah proses perkawinan. Pejantan belalang sembah menghadapi kenyataan hidup yang berat. Jika mereka ingin berkembang biak, maka mereka harus bersiap untuk mengorbankan diri kepada pasangannya. Sebagian besar pejantan hanya mengalami perkawinan sekali seumur hidup, dan perkawinan mereka bisa jadi sumber kematiannya. Belalang yang satu ini memang lumayan unik. Selain proses perkembangbiakan yang tragis, mereka juga dikenal sebagai sosok pemangsa mengerikan yang bisa memburu berbagai hewan yang bahkan lebih besar darinya. Belum lagi jika kita membahas keberadaan cacing yang hidup di dalam tubuhnya. Mereka adalah sosok yang luar biasa. Sebenarnya, bukan hanya belalang sembah jantan yang harus mengorbankan dirinya demi bisa berkembang biak. Beberapa serangga juga mengalami nasib serupa, misalnya laba-laba. Ada beberapa jenis laba-laba yang melakukan hal serupa, seperti yang dilakukan oleh belalang sembah. Satu yang paling terkenal adalah laba-laba Black Widow atau janda hitam. Salah satu laba-laba paling mematikan mendapat namanya karena perangai mereka. Ketika terjadi perkawinan, betina akan menangkap, membungkus, dan memakan pasangannya. Laba-laba hitam itu langsung menjadi janda setelah perkawinan. Makanya mereka disebut sebagai laba-laba janda hitam. Perilaku kanibal yang dilakukan laba-laba juga disebabkan oleh kebutuhan makanan. Mereka sendiri juga dikenal sebagai sosok kanibal, meski sedang tidak dalam proses perkembangbiakan sekalipun. Selanjutnya ada hewan yang mengorbankan dirinya demi bisa berkembang biak. Bukan karena dimangsa oleh pasangannya, tapi karena proses perkawinan yang berat dan menyebabkan mereka mati lemas. Kalutas adalah hewan perkantung berukuran kecil yang hidup di Australia. Sekilas tidak ada yang aneh dengan mereka, agak mirip tikus atau tupai. Satu hal yang menarik perhatian dari kalutas adalah proses perkawinan yang menyebabkan kematian pada pejantan. Kalutas jantan harus bertarung demi persaingannya ketika memperebutkan betina. Kalaupun menang dan mendapat betina, ia masih harus berjuang. Kalutas betina adalah hewan poliandri, di mana betina kawin dengan banyak pejantan. Nah, demi memastikan keturunannya, pejantan melakukan perkawinan yang intens selama belasan jam. Alhasil, tubuh pejantan melemah, kehilangan kekebalan, hingga akhirnya mati lemas. Tapi setidaknya, ia sudah berjuang demi keturunannya. Proses perkembangbiakan yang mengorbankan diri seperti kalutas juga dilakukan oleh hewan lain, seperti Atechinus.
the transvolcanic punchgrass lizard, Brazilian slender opossum, dan beberapa yang lain. Beda lagi dengan lebah pejantan yang seakan bunuh diri ketika kawin. Mereka mengalami kerusakan tubuh ketika kawin dengan sang ratu. Tubuh belakangnya terurai dan mereka tergeletak lemah di tanah setelah memastikan keturunannya terus berlangsung. Proses perkembangbiakan hewan kadang menjadi momen kematian yang bahkan lebih mengerikan daripada serangan pemangsa. Mereka hanya diberi dua pilihan, antara hidup lama tanpa keturunan atau mati karena cinta demi keberlangsungan jenisnya. Dan pilihannya sudah jelas, mereka mati demi cinta, demi keturunannya, dan tidak ada penyesalan sama sekali. Jika perkembangbiakan sebelumnya mengorbankan pejantan, maka kita harus membahas kehidupan gurita. Hewan laut yang jago kamuflase ini mengalami proses perkembangbiakan yang ekstrim, khususnya pada betina. Setelah perkawinan yang indah, pejantan pergi. Betina harus berjuang sendiri untuk menaruh telurnya, menunggu hingga menetas. Tapi bahkan mereka tidak sempat menyaksikan buah hatinya menetas. Induk gurita mengalami perubahan hormon selama menunggui telur. Perubahan yang seakan membuatnya gila. Induk gurita akan menyiksa dirinya dengan membenturkan tubuhnya pada batu. Mereka juga bisa saja memakan lengannya sendiri, hingga akhirnya mereka mati karena stres. Para ilmuwan masih penasaran dengan perilaku aneh ini. Ada yang mengira bahwa proses menyakiti dirinya sendiri adalah cara yang diambil oleh induk gurita demi tidak memakan buah hatinya sendiri. Karena selama menjaga telurnya, mereka kelaparan dan gurita sendiri adalah kanibal. Jadi, daripada anaknya mati karena dirinya sendiri, mereka memilih mengakhiri hidupnya demi keberlangsungan keturunannya. Perjuangan yang begitu berat bagi induk gurita. Mereka bahkan harus mengorbankan dirinya ketika tiba-tiba mereka mulai mengalami kegilaan dari dalam. Artinya, jarang sekali ada induk gurita yang bisa mengalami perkembangbiakan lebih dari satu kali. Mayflies atau lalat capung juga mengalami proses perkawinan sekali seumur hidup. Bukan karena betina memakan pejantan, bukan pula karena proses perkawinan yang membuatnya mati, tapi karena singkatnya waktu yang mereka miliki. Biasanya, mayflies hanya hidup selama 1 hari atau 24 jam saja. Mereka adalah hewan dengan durasi hidup yang paling singkat dalam mode dewasanya. Nah, dalam waktu yang sesingkat itu, mereka harus memastikan keturunannya tetap ada. Mayflies akan melakukan perkembangbiakan. Pejantan lalu mati, betina lalu segera bertelur, dan akhirnya mereka juga mati setelah memastikan telurnya berada di dalam air. Hidup terlalu singkat bagi lalat capung, tapi mereka benar-benar bisa memaksimalkan waktunya. Mereka tidak makan, tapi memilih untuk memastikan keturunannya tetap ada. Sebenarnya masih ada beberapa hewan yang harus mengorbankan dirinya demi bisa berkembang biak. Mereka benar-benar harus berkorban demi memastikan keturunannya. Tidak selamanya cinta itu indah, karena beberapa kisah adalah pengorbanan yang mematikan. Mati karena cinta,